Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, semua karena anugerah Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan setiap firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam setiap pribadi jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat pembacaan kita di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Saya bacakan firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema firman Tuhan saya beri tema jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, ketakutan adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh siapapun. Siapapun dia tanpa terkecuali. Sebab ketakutan adalah hal yang wajar terjadi sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang kita alami. Seperti halnya yang terjadi juga di dalam perikop ini ya. Nah, kita akan melihat dalam pembahasan perikop ini melibatkan 3 faktor. Yang pertama kita akan lihat ya observasi ya. Yang bisa kita amati kembali dalam perikop ini adalah siapa saja yang terlibat. Ya, dan tentunya di dalam perikop ini ada Yesus, ada murid-muridnya. Ya. Dan kalau kita melihat peristiwa yang terjadi, ya, ada taufan atau angin ribut yang mengamuk dan diredakan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus dan murid-murid bertolak ke seberang, mereka harus melewati ya dengan memakai perahu. Ya. Dan kalau kita melihat hal ini terjadi di tengah danau ya. Dan diperkirakan pada malam hari sebab mereka bertolak pada petang hari. Ya, mereka bertolak menyeberangi danau untuk sampai ke seberang. Jadi peristiwa ini terjadi pada malam hari. Malam yang gelap tentu akan menambah ketakutan. Ya, kita tidak bisa membayangkan seperti apa tidak ada lampu di malam yang gelap di tengah danau dengan ombak, ya, dengan taufan angin ribut, ya, yang mengakibatkan ada ombak yang besar. Ya. Kalau kita melihat yang pada akhirnya ya, kenapa Yesus meredakan ya, angin ribut ini? Ya, karena taufan ini datang dengan tiba-tiba dan hal itu mengakibatkan ombak yang besar. Air mulai masuk ke dalam perahu seperti yang firman Tuhan katakan. Dan hal inilah penyebab dari ketakutan para murid. Itu sebabnya Yesus bangun dan menghardik ya, danau itu sehingga angin itu reda. Tidak ada lagi ombak. Ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana respon yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Ya.
Murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang sedang terjadi pada waktu itu, ya, yang terjadi kepada Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada tofan, ada angin ribut yang mengakibatkan ombak yang besar terjadi di tengah malam. Membuat murid-murid sangat ketakutan. Kenapa? Karena datang dengan tiba-tiba. Tapi kita melihat Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bangun, menghardik angin itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Tidak ada lagi ombak, tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi ketakutan. Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan kata lain, Yesus katakan jangan takut. Alasannya karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Nah, kita melihat faktor yang kedua, interpretasi ya, yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah ya, apa arti dari perikop ini buat kita semua? Ya. Taufan yang mengakibatkan ombak besar dan menjadi penyebab ketakutan murid-murid adalah gambaran dari tantangan yang sedang datang dalam hidup kita. Dari dunia, masalah persoalan yang mengancam, jadi ancaman yang membuat kita takut. Ya. Terkadang dalam hidup ini ada banyak hal yang mengancam kita. Yang datang dengan tiba-tiba. Tadinya aman-aman saja, tetapi tiba-tiba badai hidup mengintimidasi, mengancam kita, membuat kita takut. Ada banyak orang yang tawar hati, tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu yang seringkali kita alami. Kita akan menjalani tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Mungkin akan ada banyak ancaman yang akan membuat kita takut. Ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan bersama kita. Kita bahkan mulai meragukan dan tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan ketika mengalami peristiwa yang menakutkan. Dan akibat tidak percaya, meragukan Tuhan, mereka terus hidup di dalam ketakutan. Sama seperti murid-murid. Seperti apa ketakutan yang sedang mereka alami pada waktu itu sehingga Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya kepadanya. Mereka meragukan kuasanya padahal mereka bersama dengan Yesus di dalam perahu. Tapi mereka tidak dapat mengatasi ketakutan itu. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan karena Dialah yang mengatasi segala ketakutan kita. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita lakukan. Ya. Faktor yang ketiga adalah ya, aplikasi yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa yang mungkin membuat kita takut, tawar hati. Kita harus mengakui dan meninggalkan sikap tidak percaya kepada Tuhan. Tinggalkan sikap yang ragu akan kuasa Tuhan. Karena hal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya, takut itu wajar, tapi ketika kita hidup terus dalam ketakutan itu sesuatu yang tidak wajar. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kita harus meninggalkan sikap yang ragu kepada kuasa Tuhan. Yang tidak percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel seringkali mengalami hukuman Tuhan karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah ada banyak umat Tuhan yang terkadang seperti murid-murid? Tuhan bersama dengan kita. Namun terkadang kita suka meragukannya. Kita suka meragukan kuasanya. Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita terus hidup di dalam ketakutan. Kita terus mengalami ketakutan setiap hari. Ada persoalan kita takut, ada persoalan kita kalah, ada persoalan kita tidak
kita tidak mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita terus hidup dalam ketakutan. Padahal ada Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan mau kita bertobat dan percaya sepenuhnya kepadanya tanpa keraguan. Karena saat percaya kita naik, maka takut kita akan turun. Saat percaya kita makin naik, maka takut kita akan hilang sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pegang janji Tuhan bahwa penyertaannya bagi kita itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan ada bersama dengan murid-murid di dalam perahu. Kita juga percaya, kita pegang janjinya. Dia juga Tuhan yang ada bersama-sama dalam hidup kita. Di dalam perahu rumah tangga Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada di dalam setiap pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam kehidupan kita. Dan bersama Yesus pasti ada pertolongan, ada kekuatan, dan ada kemenangan. Masalah persoalan boleh datang mengancam, menakuti kita. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Ada Yesus bersama dengan kita. Dia yang akan menolong, yang memberi kita kekuatan dan kemenangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Lakukan setiap perintah Tuhan. Mau mengalami kemenangan dengan Tuhan, bersekutu erat dengan firman-Nya. Mau mengalami kemenangan dengan Tuhan, tidak terintimidasi lagi dengan ketakutan. Bersekutu erat dengan firman-Nya, bersekutu di dalam doa dan di dalam urapan Roh Kudus. Karena saya percaya di situ ada kuasa, di situ ada kekuatan, pertolongan dan kemenangan Tuhan kerjakan bagi kita semua. Jangan takut. Tuhan Yesus beserta kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh bagikan juga kepada orang lain menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu kami boleh ada di tahun yang baru ini. Kami mengawali semua bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, beserta kami. Kami tidak perlu takut dengan setiap apapun yang datang dalam hidup kami, yang mengancam kami, menakuti kami. Karena kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang berkata jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam Engkau tidak ada ketakutan, di dalam Engkau ada pertolongan, ada kekuatan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Kuatkan mereka selalu di dalam firman-Mu, di dalam doa dan urapan Roh Kudus. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu, jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang dalam setiap pekerjaan, dalam usaha mereka, rumah tangga mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang. Supaya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka kami dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita kami dan kegembiraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.